wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu, jadi saya akan membacakan beberapa poin kerancuan tulisan ataupun kesalahan pada tulisan saudara Khalil pada bab 3, yaitu berkaitan dengan biografi. Oke, yang pertama, saudara Khalil menulis pada tesis halaman 48 bahwasanya Ki Haji Thaifur itu belajar Al-Quran sejak berusia 6 tahun. Setelah selesai belajar Al-Quran, baru ia belajar ilmu tajwid pada usia 8 tahun. Ini salah. Kenapa? Karena kalau merujuk kepada kitab Manarul Wafa halaman 23 Ustaz, itu di situ dijelaskan bahwasanya Ki Haji Thaifur Ali Wafa belajar Al-Quran sekaligus belajar ilmu tajwid bermula dari umur 6 tahun dan khatam pada tahun 8 tahun. Nah, itu redaksinya yang ada di dalam kitab Manarul Wafa. Yang kedua, tesis halaman 50. Saudara Khalil menulis bahwasanya Ki Haji Thaifur itu hafal Al-Quran. Beliau puasa 40 hari dan didatangi mimpi, disuruh membuka mulutnya, kemudian diludahi oleh gurunya sehingga hafal Quran. Silakan dicek di Manarul Wafa di mana redaksi bahwasanya Ki Haji Thaifur menyatakan beliau hafal Quran. Tidak ada. Tidak ada redaksi di Manarul Wafa bahwasanya Ki Haji Thaifur hafal Quran. Yang ada itu Ki Haji Thaifur menceritakan gurunya, yaitu Syekh Ahmad Zaini. Wahakali menceritakan kepadaku Syekh Ahmad Zaini bahwasanya halaman 213 itu tentang kisah penyebutan Syekh Ahmad Zaini hafal Al-Quran, puasa 40 hari, kemudian didatangi mimpi, kemudian diludahi oleh gurunya Syekh Ahmad Zaini dan mudah menghafalkan Al-Quran dengan mengutip ayat falamma tamami qatu rabbina, di dalam Al-Quran itu ada. Sedangkan saudara Khalil menyebutkan bahwasanya yang hafal Quran itu adalah Syekh Thaifur Ali Wafa. Dan ini terjemahan seperti ini banyak saya temukan ketika ada seseorang menulis biografi Ki Thaifur. Saya baca tulisan tentang biografi Ki Haji Thaifur Ali Wafa, itu banyak yang menulis Ki Haji Thaifur hafal Quran. Bukan menafikan Kiai tidak hafal Quran atau hafal Quran, tidak. Tapi kalau sesuai yang di Manarul Wafa, yang hafal Quran itu adalah Syekh Ahmad Zaini. Seperti itu. Yang ketiga, pada tesis halaman 49, saudara Khalil menulis pada waktu malam sang ayah tidak mengizinkan putranya segera tidur kecuali kira-kira sejam setelah Isya. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwasanya saudara Khalil gagal di dalam menerjemahkan teks Manarul Wafa. Teks Manarul Wafa itu terjemahannya seperti ini. Begitu juga di waktu malam, beliau tidak membiarkan aku tidur kecuali di awal malam. Maknanya Ki Ali Wafa itu menyuruh Ki Haji Thaifur Ali Wafa agar segera tidur. Kalau dalam tulisan saudara Khalil, Ki Haji Ali Wafa melarang untuk segera tidur, tapi dalam redaksi Manarul Wafa, Ki Haji Ali Wafa itu menyuruh untuk segera tidur. Oke, selanjutnya yang keempat, banyak penyebutan kitab-kitab dasar yang dipelajari oleh Ki Haji Thaifur Ali Wafa yang dinisbatkan kepada selain penulisnya. Ini bagi thalibul ilmi ini kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena menyebutkan kitab-kitab dasar kepada selain penulisnya. Saya rasa contoh Matan Safinah An-Najah oleh saudara Khalil ditulis karangan Al-Imam Muhammad bin Daud As-Sunhaji. Salah. Safinatun Najah itu ditulis oleh Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Syekh As-Sunhaji itu penulis Jurmiyah, bukan penulis Safinah. Nah, ini anak-anak yang mungkin kelas-kelas rendah insya Allah sudah mengetahui. Selanjutnya, Matan Aqidatul Awam itu ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Lagi-lagi Aqidatul Awam itu tulisannya Syekh Ahmad Al-Marzuki.
Kalau anak-anak kecil di rumah saya itu sudah hafal Nazimutil ka Ahmadul Marzuki man yantafi. Nah, itu sudah hafal semua. Ini apa istilahnya? Literatur dasar keislaman. Kenapa bisa salah? Terus, sebab ini tesis S2 kan? Seperti itu. Cukup. Yang selanjutnya, Nihayatul Muhtaj Syarah Minhaj, kata saudara Khalil pada halaman 52 tesisnya, ditulis oleh 3 ulama besar, Syihabuddin bin Abbas bin Syihabuddin Abu Abbas Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, kemudian yang kedua Ali Asy-Syibr-Malisi, yang ketiga Ahmad Ar-Rasyidi. Kalau orang mengaji literatur fikih Syafi'i mesti tahu bahwasanya kitab Nihayatul Muhtaj itu hanya ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, Imam Ramli yang punya Nihayatul Muhtaj, bukan 3 orang. Yang 2 orang ini adalah penulis hasyiah. Jadi Al-Imam Ali Asy-Syibr-Malisi itu penulis hasyiah, kemudian juga Al-Imam Ar-Rasyidi itu juga penulis hasyiah. Ini sebetulnya bagi orang yang ingin mengkaji suatu kajian tesis harus benar-benar memperhatikan. Kesalahan seperti ini jangan dianggap iya kalau tulisan-tulisan biasa. Kalau tulisan tesis salah seperti ini kan fatal. Soalnya ini mempertanggungjawabkan gelar keilmuan. Kemudian yang terakhir, penulisan nama kitab Syarah Ibnu Aqil oleh saudara Khalil ditulis karangan Jalaluddin As-Suyuti. Padahal kita sudah tahu semua bahwasanya kitab Syarah Ibnu Aqil itu ditulis oleh Bahauddin Ibnu Aqil, Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad Al-Hamdani Al-Misri. Nah, jadi ini beberapa kesalahan. Yang kelima Ustaz. Ini yang berada di bab 3, berada di bab 3 ya betul. Masih pembahasan bab 3 tapi sudah mulai pembahasan serius. Wah, serius. Fokus dah. Baik, minum dulu. Oke, 3 menit. Oke. Tesis halaman 61. Saudara Khalil mengatakan bahwasanya dalam kitab Bulghatul Tullab, Taifur tidak menampilkan sama sekali perbedaan pendapat antar mazhab dalam memotret satu kasus. Saya katakan dengan jelas Anda berbohong. Sebab di dalam kitab Bulghatul Tullab jelas Ki Haji Taifur Ali Wafa mengutip Madzhabul Arba'ah. Kenapa? Karena tesis S2 saya itu membahas tentang kitab Bulghatul Tullab. Ada di sini. Kalau mau dibacakan redaksinya saya bacakan. Kemudian yang kedua, saudara Khalil juga mengatakan bahwasanya selain itu, mohon tenang. Selain itu, Taifur kurang banyak menampilkan pemikiran yang up to date dengan perkembangan zaman. Maknanya Ki Taifur itu, Khalil ini secara tidak sengaja menuduh Ki Taifur ini kolot, pemikirannya tidak sesuai dengan zaman. Oh, saya tidak terima. Kenapa? Karena di dalam Bulghatul Tullab itu sudah terang-terangan Ki Taifur itu banyak membahas masalah kontemporer. Di antaranya masalah tentang penggunaan kamera, itu Ki Taifur membahas di dalam kitab Bulghatul Tullab. Di antaranya penggunaan mikrofon, Ki Haji Taifur membahas tentang pembahasan tersebut di dalam Bulghatul Tullab. Kemudian juga Ki Haji Taifur membahas masalah atau isu-isu yang terjadi di masyarakat. Itu ada semua di dalam Bulghatul Tullab. Kalau mau saya bacakan, ini saya ada tesisnya juga. Katanya tadi tesis diadu dengan tesis. Ini tesis saya juga. Mungkin itu saja untuk pembahasan yang 3. Saya cukupkan sampai di situ saja. Mungkin nanti untuk pembahasan bab 4 kita sambung pada sesi yang berikutnya. Baik, ada kekeliruan nanti bisa didiskusikan secara terus. Kemudian yang perlu saya tanggapi karena di biografi seperti ini, biografi S3 itu bab 3 itu juga kutip di skripsi saya. Di skripsi saya itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi sudah disuankan ke Ki Taifur dan oleh beliau itu tidak banyak masukan. Nah,
kata beliau itu saya tidak membaca sampai tuntas, itu kata beliau. Tetapi dari situlah saya itu menganggap bahwa apa yang sudah saya sampaikan kepada KTF itu sudah mendapat konfirmasi dari beliau dan menurut saya itu sudah benar. Maka saya tidak mengotak-atik lagi, mungkin hanya menambahkan di tesis saya soal masalah biografi. Kalau misalkan ada masukan, ya saya terbuka. Nanti saya akan revisi. Saya terbuka aja. Kemudian yang kedua tentang masalah ulama kontemporer bernuansa klasik. Ini sebenarnya pada saya menulis tesis itu diminta oleh Bapak dosen atau penguji untuk menyampaikan secara sekilas tentang pemikiran Ketoefur. Kata penguji itu, untuk menyampaikan pemikiran di sini silahkan merujuk terhadap hasil penelitian, baik itu berbentuk skripsi, tesis, disertasi atau jurnal. Makanya di sini pada ulama kontemporer bernuansa klasik, saya memang tidak meng-cross check langsung kepada Bulughut Thullab. Kenapa? Karena yang saya cari itu adalah hasil penelitian. Bisa dirujuk misalkan di sini hasil penelitian yang saya cek adalah karyanya Muhammad Afandi, yaitu tentang hukum Islam dalam pemikiran ulama Madura, analisis kitab Bulughut Thullab karya Ki Haji Thaifur Al-Wafa, Ampun Sunda. Jadi di situ kalau misalkan ada kritik ya tidak apa-apa, saya terbuka. Dan saya perlu tegaskan bahwa tulisan yang soal masalah ini, yaitu ulama kontemporer bernuansa klasik, saya merujuknya bukan kepada Bulughut Thullab, tetapi kepada hasil penelitian yang mengkaji Bulughut Thullab. Gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Satu lagi Ustaz, saya lupa. Kalau kemudian saya menyebutkan bahwa Ketoefur itu kolot, tidak. Kolot itu menurut saya dia tidak berkarya. Tetapi Ketoefur itu saya menyebutkan termasuk ulama kontemporer. Ini hasil sekilas ya. Kesimpulan saya, ulama kontemporer yang nuansa karyanya itu klasik. Kurang up to date. Bahasa sampean itu kurang up to date. Iya. Bicara. Nah, makanya kemudian saya melihat dari hasil penelitiannya Muhammad Afandi di sini, memang beliau ketika dilihat dari isu-isu lokal itu kurang terasa memang gitu. Nanti saya sampaikan di dibahas. Terima kasih saudara pemateri. Selanjutnya masuk kepada sesi kedua. Dipersilakan saya